Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa sallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para jemaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada di hari terakhir pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, di mana pada hari ini terkumpul banyak sekali keutamaan. Dari segi keutamaan bulan Dzulhijjah itu sendiri, di mana bulan tersebut merupakan bulan yang suci. Dari sisi keutamaan hari-hari terbaik dalam satu tahun, dan juga hari ini bertepatan dengan hari yang mulia Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Inna a'zamal ayyam 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yauman nahri thumma yaqumu qarri. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Al-Qurb bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahar, hari penyembelihan hewan kurban, kemudian hari-hari tasyrik setelahnya. Ada suatu pembahasan fikih ketika hari Idul Adha ataupun Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa orang yang telah melaksanakan sholat Id tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun alasannya adalah ibadah Jumat itu merupakan satu kewajiban, dan kewajiban tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang sunnah. Namun pendapat yang kedua yang ini kemudian diambil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwasanya orang yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha maka mereka hanya dianjurkan atau tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat
namun tidak sampai kepada derajat wajib. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu Nabi Ul-Azmi yang diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah atau kekasih Allah? Hal itu disebabkan karena ketakwaan dan ketaatan Nabi Ibrahim yang begitu luar biasa. Karena ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam beribadah dengan totalitas. Berikut ini kisah-kisah yang ingin kami sampaikan di kesempatan khutbah Idul Adha pada kesempatan pagi hari yang berbahagia. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di lingkungan masyarakat yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri pembuat patung. Namun beliau tidak menunggu waktu lagi untuk mencari jaminan keselamatan sebelum berdakwah. Beliau langsung memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan ajaran tauhid, bahkan menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin di zaman itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Ma hadhihi at-tamathil?" Apa patung-patung ini? Allati antum laha 'akifun, yang kalian tekun sekali menyembahnya. Ayat ini menunjukkan ketegasan sekaligus keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam mengkritik penyembah berhala langsung kepada ayah dan kaumnya sebagai bagian dari totalitas dakwah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dibakar, beliau tidak takut dan tetap tenang karena keimanannya yang teguh, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendinginkan api yang seharusnya bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim." Qulna, maka kami katakan, ya naru, wahai api, kuni bardaw wa salama, jadilah engkau api yang dingin dan membawa keselamatan ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Ayat ini masyaallah muslimin menunjukkan keajaiban dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai balasan atas totalitas ketaatannya dalam berdakwah, bahkan saat nyawanya terancam sekalipun. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya satu-satunya pada waktu itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya adalah salah satu ujian terberat yang pernah dialami oleh manusia di atas permukaan bumi ini. Namun meskipun ujian itu begitu berat dan nampaknya tidak masuk akal seorang ayah itu mau menyembelih putranya, namun Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan contoh yang berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, maka Nabi Ibrahim hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Maka hal itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'u fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika putra daripada Nabi Ibrahim sudah menginjak usia remaja, qala ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manami anni atba'u, wahai putraku, aku melihat bahwa di dalam mimpiku Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diriku untuk menyembelihmu. Anni atba'uka fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai putraku? Qala ya abati if'al ma tu'mar,
Apa jawaban dari putra yang soleh? Seorang putra yang sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti bapaknya. Maka Nabi Ismail pun mengatakan, "Qala ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Dan engkau akan mendapati diriku wahai ayahanda bahwa aku akan termasuk orang-orang yang bersabar. Coba kita renungkan masyarakat muslimin. Siapa kira-kira seorang anak yang dengan rela, dengan ridho, ketika ayahnya ingin menyembelih dirinya, dia malah memberikan lehernya. Maka nampaknya contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu tidak akan terulang sampai hari kiamat, masyarakat muslimin. Maka ayat ini menunjukkan bagaimana dahulu pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri tercintanya Ibunda Hajar dan juga anaknya yang masih menyusu pada waktu itu yang bernama Ismail di tengah padang pasir yang sangat tandus. Sampai-sampai pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berani untuk menengok ke belakang karena khawatir Nabi Ibrahim tidak akan mampu untuk meninggalkan istrinya yang tercinta dan juga anaknya yang tercinta di tengah padang pasir itu. Maka masyarakat muslimin, Nabi Ibrahim tidak protes kepada Allah, akan tetapi Nabi Ibrahim meminta ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perintah, maka ya Allah, Engkau yang memberikan perintah kepada kami, maka Engkau pasti yang akan menjamin rezeki daripada anak istri kami. Hal itu menunjukkan masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keteguhan hati daripada Nabi Ibrahim, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan buah hati kepada kita, maka Allah pasti jamin rezekinya. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail, Allah perintahkan untuk meninggikan bangunan daripada Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Wa id yarfa'u, dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat, meninggikan bangunan Ka'bah, al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu, bersama putranya yang tercinta yaitu Nabi Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana ya Allah, taqabbal minna, terimalah amal-amal yang sudah kami lakukan, innaka antas sami'ul alim, karena Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita masyarakat muslimin, bahwa meskipun kita sudah beramal soleh, meskipun mungkin di 9 hari kemarin kita sudah berpuasa penuh selama 9 hari, kemudian hari ini kita akan menyembelih hewan kurban, maka masyarakat muslimin tetap kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan dengan totalitas, tanpa syarat, tanpa pertanyaan. Nabi Ibrahim tidak menunggu kepastian, tidak meminta jaminan, tidak tawar-menawar terhadap perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan ketika diperintahkan untuk meninggalkan putranya, untuk meninggalkan istrinya, bahkan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra satu-satunya kesayangannya. Bagi akal manusia yang terbatas, maka perintah-perintah itu mungkin terasa tidak masuk akal. Bagi nafsu apalagi terasa sangat berat. Namun justru di balik semua itu terdapat hikmah yang sangat besar yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada umat manusia, yang itu merupakan kebaikan yang sangat agung. Oleh karena itu, bagi kita hari ini pelajaran besarnya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya harus didasari oleh keimanan yang kokoh.
bukan dengan kenyamanan syahwat atau logika manusia, atau yang lebih parah lagi yaitu kepentingan dunia. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang kepada Allah, maka semakin besar pula kesiapannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah esensi dari penghambaan sejati. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, hari ini dan 3 hari berikutnya, maka hari ini dan 3 hari berikutnya ini adalah hari-hari di mana kita dilarang untuk berpuasa. Kita diperintahkan untuk makan, kita diperintahkan untuk minum, kecuali para jamaah haji yang tidak mendapatkan hadyu, maka mereka berpuasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika mereka telah pulang ke negaranya masing-masing. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, "Lam yurahhas fi ayyam tasyrik an yasumna illa liman lam yajid al-hadiyah." Diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah dan juga Abdullah Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak diperkenankan untuk berpuasa pada hari tasyrik kecuali bagi mereka yang tidak mendapatkan hadyu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan setiap hari. Tapi untuk hari-hari yang mulia ini, dimulai dari awal masuknya bulan Dzulhijjah beberapa hari yang lalu serta 3 hari ke depan, ditekankan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi sudah kita baca ketika sholat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Zikir yang dimaksud adalah zikir apa saja yang diperintahkan, seperti takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak bisa dilaksanakan kapan saja, mulai masuknya maghrib pada malam pertama bulan Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun takbir muqayyad maka terikat setiap selesai sholat fardu, dimulai setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah hingga sholat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perlu juga diingatkan, ketika makan dan minum, maka hendaknya diniatkan untuk memperkuat diri kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan asal mengenyangkan perut saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah." Hari-hari tasyrik ini adalah hari makan, hari minum, dan hari-hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak doa, bukan sekedar doa kebaikan untuk dunia saja, akan tapi yang lebih penting daripada itu semua, masyarakat muslimin, maka hendaknya kita meminta kebaikan kepada Allah untuk akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jagalah para pemimpin kami. Berikanlah selalu hidayah kepada mereka. Berikanlah petunjuk-Mu kepada mereka untuk bisa memimpin bangsa Indonesia yang besar ini. Ya Allah, lindungilah negeri ini dari segala mara bahaya dan musibah. Jauhkanlah negeri kami dari orang-orang yang ingin merusaknya. Jadikanlah negeri kami, ya Allah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hindarkanlah kami bangsa Indonesia dari berbagai musibah, dari berbagai bencana, dari berbagai ketakutan, kelaparan, dan juga begitu pula kaum muslimin yang lainnya, khususnya yang ada di bumi Palestina saat ini. Ya Allah, jadikanlah pemuda-pemudi di antara kami menjadi manusia-manusia yang tangguh, tumbuh, taat ibadah kepadamu, agar
kami menjadi umat yang selalu dilindungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, jagalah mereka yang masih hidup, dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk senantiasa menjadi anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Mereka lah yang telah berjuang untuk kehidupan kami. Jagalah mereka dan rahmatilah mereka, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami membimbing anak-anak kami, keturunan kami. Jadikanlah mereka anak cucu yang bisa membanggakan kami di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ya Allah, mudahkanlah urusan para jombloan, jomblowati yang mereka sedang mencari jodoh, agar mereka segera mendapatkan jodoh yang bisa mendekatkan mereka kepadamu. Berikanlah keturunan di antara kami yang telah menikah dan juga bagi yang belum dikaruniai keturunan. Ya Allah, jadikanlah kami yang telah Engkau karunia pasangan yang sah menjadi pasangan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah kami semua ke dalam surga Firdaus-Mu. Berikanlah kami keberkahan selalu dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kami, jagalah kami, jauhkanlah kami dari neraka-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Berikanlah pertolongan kepada hamba-hamba-Mu yang lemah. Berikanlah pertolongan kepada hamba-hamba-Mu yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Balaslah kebaikan orang-orang yang baik dan dermawan di antara kami. Berikanlah curahan maghfirah, ampunan serta rahmat-Mu, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma aslih biladana hada Indonesia. Allahumma aslih biladana hada Indonesia wa khudh binasiyatihi bitanatan salihatan qanitah allati tadulluhu ila khair wa tuhibbuhum alaih. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma thabbit aqdamahum wa wahhid sufufahum wa aslih aslihatahum wansurhum ala a'da'ika a'da'ad-din ya qawiyyu ya aziz. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimul ahzab, ihzim qatlata ikhwanana al-muslimina al-yahuda wan nasara. Illam turid hidayatan lahum fal'anhum la'nan kabira. Illam turid hidayatan lahum fal'anhum la'nan kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.